Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan 11. Nah, materi kali ini yang mau kita bahas adalah terkait dengan perkalian vektor. Masih ada kaitannya dengan kemarin. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti materi kuliah meskipun dalam keadaan jarak jauh ya. Semangat untuk liburan panjang juga. Oke, kalau gitu kita akan bahas di sini untuk terkait dengan materi dari pertemuan 11 terkait perkalian vektor. Jadi, kalau saya mau review, sebentar. Oke, kalau saya mau review yang kemarin itu kita sudah membahas terkait penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, ini saya akan review dulu, baru nanti kita akan masuk ke perkalian vektornya. Kalau kita review kemarin penjumlahan dan pengurangan, jadi kalau misalkan saya menyediakan dua vektor, ada vektor U, ada vektor V ya. Nah, kalau U kita mau membuat U ditambah V, maka semuanya harus sesuai dengan vektor di awal. Jadi kalau kita gambarkan, ini contohnya adalah begini. Gini, ini adalah vektor U-nya. Nah, terus dari ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Ujung ini ketemu dengan pangkal lagi. Nah, ini baru adalah vektor V-nya. Gini. Berarti kalau gitu dari sini ke sini, itu namanya adalah vektor U ditambah dengan vektor V. Gitu ya. Nah, sementara kalau di sini U dikurangin V. Nah, di sini yang minus itu adalah V-nya. Berarti artinya V-nya itu harus kebalikannya dari mula-mula gitu ya. Kalau kemarin. Jadi yang tadinya arahnya adalah ke kanan, karena di sini minus V, berarti arahnya nanti harus ke kiri. Jadi kalau gitu kita gambarkannya bagaimana ya kira-kira enaknya? Gini, terus gini. Oke, berarti kita gambarkan ini adalah si vektor U-nya. Nah, baru vektor V-nya adalah ke arah sini. Nih, ini adalah si vektor V-nya. Jadi ini di sini adalah ujung ketemu dengan pangkal. Ini juga sama, ujung ketemu dengan pangkal. Maka dari sini ke sini, nih, dari sini ke sini, maka ini disebut dengan U dikurangi dengan V. Gitu. Paham ya? Nah, ini kalau untuk kasus ujung ketemu dengan pangkal. Tapi kalau misalkan kayak pangkal ketemu dengan pangkal seperti di sini. Nah, ini maka yang pertama ini kemarin kita udah bahas juga, ini adalah vektor U sama ya arahnya, ini adalah vektor V arahnya juga sama. Maka kalau pangkal ketemu pangkal, kita juga bisa membuat U ditambah V. Nah, inilah U ditambah V-nya. Ini adalah resultan vektor U ditambah dengan vektor V. Oke, beda lagi dengan yang di sini. Yang di sini U-nya sesuai, tapi V-nya di sini berlawanan. Maka kalau begitu, di sini pangkal ketemu pangkal, inilah yang disebut dengan resultan sama dengan vektor U dikurangi dengan vektor V. Gitu. Dan kalau di sini pangkal ketemu pangkal, ini ada persamaannya bahwa R sama dengan akar dari vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat ditambah 2 dikali vektor U kali vektor V dikali dengan cos theta. Sementara kalau yang pengurangan ini tinggal yang membedakan adalah tandanya di sini. Jadi R sama dengan akar dari vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat ditambah 2 dikali vektor U kali vektor V dikurang ya. Dikurang cos theta. Nah, ini gini. Nah, ini sebenarnya dikasih vektor, dikasih tanda vektor. Gitu. Paham ya yang kemarin kita sudah review ini? Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan itu kasusnya bisa dua. Ada yang pangkal ketemu dengan ujung atau pangkal ketemu dengan pangkal. Jadi nanti kalian tergantung tinggal mau membuatnya seperti apa. Kalau ujung ketemu pangkal, maka cara mencari resultannya atau hasil penjumlahannya itu tinggal dihitung pakai penggaris saja. Tapi kalau yang ini itu bisa menggunakan persamaan. Gitu, oke? Nah, yang mau kita bahas selanjutnya adalah terkait dengan perkalian vektor. Perkalian di dalam vektor itu ada dua, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Kalau titik itu bahasa lainnya adalah disebut dengan yang namanya adalah dot product. Dot product. Nah, sementara kalau di sini, kalau silang itu adalah cross product. Nah, gini ya.
gitu kan. Nah, terus setelah itu di sini perkalian titik ini ada hasilnya berbeda. Yang ini dot, yang ini adalah cross. Kalau perkalian titik itu hasilnya nanti di sini adalah skalar. Hasilnya skalar. Tapi kalau nanti perkalian silang di sini hasilnya adalah vektor. Gitu. Kalau vektor berarti kan pasti ada I, J, K-nya, gitu kan ya. Tapi kalau skalar di sini hanya satu nilai. Hanya satu nilai. Gitu. Paham? Nah, tandanya pun karena di sini adalah dot, maka nanti A dot itu titik. Tapi kalau cross nanti di sini adalah A dikali, kayak disilang gitu. Oke, nah yang mau kita bahas pertama untuk pertemuan kali ini adalah terkait dengan perkalian titik dulu. Baru nanti pertemuan selanjutnya adalah perkalian silang. Oke, nah di sini kita bahas dulu sebentar. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah ini. Nah, perkalian titik atau dot product ya. Jadi perkalian dua buah vektor. Ada dua vektor, kalau dikalikan hasilnya adalah skalar. Tapi ada juga dua buah vektor yang kalau dikalikan hasilnya adalah tetap vektor juga, yang nanti disebut dengan cross product. Paham? Oke, nah di sini di dalam dot product itu ada dua persamaan. Saya sebut di sini adalah rumus pertama, ini adalah rumus kedua. Di sini dibacanya adalah vektor U didotkan dengan vektor V. Artinya adalah U dot V sama dengan ini namanya kalau ada tanda mutlak seperti ini disebut dengan panjang vektor. Jadi kalau gitu setiap yang tanda mutlak disebut dengan panjang vektor. Gitu. Berarti persamaan pertamanya adalah panjang vektor U dot panjang vektor V cos theta. Gitu. Ini adalah rumus pertama untuk perkalian dot. Ada juga nanti yang kedua, rumus kedua untuk perkalian dot itu adalah U vektor U komponen X dikali dengan vektor V komponen X ditambah vektor U komponen Y dikali vektor V komponen Y ditambah seterusnya. Jadi ada dua persamaan. Oke, kita bahas yang persamaan yang pertama dulu nih di sini. U dot V sama dengan panjang vektor U dot panjang vektor V cross theta. Bagaimana cara mencari panjang vektor? Nah, sekarang saya punya vektor V nih misalkan. Vektor V misalkan adalah 3i, 4j komponennya. Berarti artinya X-nya 3, Y-nya adalah 4 gitu kan. Nah, panjang vektor cara mencarinya adalah tinggal akar dari ini dikuadratin ditambah ini kuadrat. Jadi di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi kan sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 ya. Nah, sama dengan 5. Itu adalah panjang vektornya. Beda lagi kalau misalkan di sini adalah vektornya U dengan komponennya adalah misalnya ada 3 komponen. Ini hanya permisalan saja ya. Di sini ada 3 komponen, ya udah berarti tinggal akar dari ini semuanya dikuadratin ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Jadi di sini adalah 2 kuadrat ditambah ini min 1 kuadrat ya, karena di sini minus J berarti isinya adalah minus 1J gitu kan. Terus ditambah ini adalah minus 3 kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tinggal akar dari ini adalah 4 ditambah 1 karena min 1 kali min 1 hasilnya 1 ditambah 9. Berarti kan sama dengan berapa nih? Akar dari 9 ditambah 5, akar dari 14 gitu. Ya, oke. Ini 14 sudah nggak usah kita kasih nilai, begitu aja biarkan gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, baru nanti kalau sudah ketemu dari sini, tinggal kita buat nih hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya kalau ditanya seperti ini berarti tinggal yang ditanya adalah hasil perkalian titik U dot V dengan sudut tetanya 37. Misalkan vektor U-nya adalah ini, vektor V-nya adalah ini. Berarti tinggal kita buat U didotkan dengan V, vektor V sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Terus dikali dengan cos theta, jadi hasilnya sama dengan 5 dikali dengan akar 14, terus dikali dengan cos 37. Nah, gitu kan. Nah, berarti sepertinya di sini akar 14 harus kita hitung dulu kira-kira hasilnya berapa. Sebentar saya cari dulu.
akar dari 14 hasilnya 3,74. Jadi ini saya taruh di sini 3,74. Nah, terus baru kalau gitu dikalikan dengan 5 ya. Sebentar. Tadi 3,74 tinggal dikalikan dengan 5 hasilnya sama dengan 18,7. 18,7 terus dikali dengan cos 37 adalah 0,8. Maka dari sini hasilnya sama dengan dikali 0,8. Oke, hasilnya adalah 14,96 sama dengan 14,96. Gitu caranya. Gampang kan? Ini gampang sekali untuk perkalian titik. Oke, nah sekarang cara yang kedua di sini. Cara yang kedua itu adalah kalau tidak ada sudutnya. Kalau ini kan adalah kita punya sudut. Tapi kalau rumus yang kedua sama sekali tidak dikasih tahu sudutnya. Maka dari sini U dot V-nya tinggal per komponen saja dikalikan. Jadi kalau gitu ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Tinggal ditambahin semuanya. Jadi dari sini adalah U didotkan dengan V. Nah, di sini ini adalah hanya sebuah contoh ya. Berarti hasilnya adalah nih, berarti ini kalikan dengan ini. Ini kan tidak ada nilainya, berarti dianggap 1. Jadi minus 2 dikali 1, terus ditambah 3 dikali 2, terus ditambah di sini adalah 1 dikali min 3, 1 dikali minus 3. Oke, gitu kan? Jadi hasilnya di sini sama dengan minus 2 ditambah 6, terus dikurangin 3. Gini ya, jadi sama dengan 1 gitu. Oke, gak susah ya. Jadi rumusnya ada yang dengan mengandung sudut, ada yang tidak ada sudutnya. Nah, dari sini kalau kita combine dua persamaan ini, maka kita bisa menentukan nilai dari sudut tetanya itu sendiri. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Nih, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada dua rumus nih, dua rumus yang tadi kita combine, maka nantinya kita akan bisa mendapatkan nilai cos theta. Ini yang tadi ya, rumus yang pertama ada panjang vektor U, panjang vektor V, cos theta. Rumus yang kedua adalah tinggal mengalihkan sesama dengan komponennya masing-masing. Ya, penggabungan dua rumus dapat digunakan untuk menentukan sudut theta ini. Oke, nah gimana caranya? Kita akan coba contohnya di sini ya. Contohnya adalah punya vektor U adalah segini, vektor V adalah segini. Nah kita buat dari sini persamaannya nih. Jadi kita akan menentukan nilai dari cos tetanya itu berapa. Cos tetanya itu berapa nilainya atau tetanya itu sendiri berapa nilainya. Ya, gimana caranya? Nah kita buat dulu di sini. Jadi kan U dot V di sini sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V, terus dikali dengan cos theta. Nah, ini berarti kita coba cari dulu di sini. Pertama. Nah ya, jadi dari sini. Nih, kalau kita cari dulu. Nih, berarti di sini adalah panjang vektor U-nya sama dengan tadi gimana caranya? Akar dari di sini akar dari ini dikuadratin tambah ini kuadrat ini ditambah kuadrat. Jadi di sini adalah minus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi kan sama dengan 4 ya ditambah 9 ditambah 1. Betul ya? Sama dengan akar dari 14. Gitu. Oke, itu adalah si panjang vektor U. Nah, sekarang kita cari lagi nih di sini panjang vektor V-nya. Panjang vektor V sama juga caranya berarti 3 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 9 tambah 4 tambah 1. Oh ini sama ya, akar dari 14. Oke, nah kalau sudah, ini kan kita udah dapat nih. Ini udah dapat, ini udah dapat. Nah yang mau kita cari adalah sudut ini. Maka U dot V di sini itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang kedua. Oke. Ya, jadi dari sini adalah kita cari lagi nih bahwa vektor U dot vektor V di sini sama dengan tinggal ini dikalikan dengan sesama komponennya aja. Jadi sama dengan minus 2 dikali 3 terus ditambah di sini adalah 3 dikali 2 terus di sini ditambah min 1 dikali 1.
Oke, gini kan? Maka dari sini hasilnya sama dengan minus 6 ditambah 6 terus dikurangin 1, ya kan? Min 1 kali 1 min 1 ketemu plus jadi tetap minus. Jadi kalau gitu hasilnya adalah min 1. Gitu. Betul? Minus 6, ini 6 saling menghabiskan, min 1. Oke ya. Nah, baru deh dari sini tinggal kita masukin. Ini saya ke atasin ya, maksudnya adalah ke sini. Jadi di sini hasilnya min 1 nih. Sama dengan akar 14 dikali dengan akar 14 terus dikali dengan cos theta. Oke. Nah, di sini akar 14 dikali akar 14 itu ya sama dengan 14 karena kalau nilainya sama terus sama-sama akar, nah seperti ini, berarti ya udah tinggal sama dengan 14. Jadi akarnya kecoret. Oke, ini min 1, terus di sini dikali dengan cos theta. Maka nilai dari cos theta itu kan sama dengan cos theta yang mau kita cari. Maka minus 1 dibagi 14, min 1 per 14. Gitu. Min 1 per 14 berapa? Nah, ini kita cari. Nah, terus karena kita mau mencari atau menentukan sudutnya, maka di sini wajib banget kalian untuk menginstal kali ya. Menginstal salah satu aplikasi kalkulator saintifik. Nah, di sini udah saya contohkan, saya sudah punya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nanti kalian bisa coba cari ya di App Store. Nah, jadi di sini adalah nih ya, kalau kita buat, tapi di sini usahakan di sini kan ada, nah ini kan ada lagi nih. Nah, yang mau kita cari adalah yang DEG, karena DEG itu adalah nilai yang kita klik ya. Kalau masih rat jangan. Jadi ya, ini kan, nah nih ya, yang mau kita cari adalah D gitu. Kadang-kadang memang kalkulator seperti ini itu nilainya tidak kadang-kadang suka salah, makanya kita harus memastikan yang kita pilih itu betul atau salah. Cara memastikannya contohnya misalkan saya klik di sini adalah sin dari sin 30. Sin 30 benar nggak setengah? Oh, ternyata di sini adalah salah nih. Ya kan? Ternyata di situ salah. Berarti kalau gitu tinggal kita nah nih. Nah, ternyata ini benar. Jadi pilihan kita harus yang DEG ini. Nih ya, harus DEG ini karena sin 30 itu nilainya adalah 0,5. Sebentar, ini mungkin saya itu lagi kali ya, saya terangin lagi ya supaya bisa kelihatan. Oke. Nah, jadi gitu. Sekarang kita mau cek dulu nih. Di sini adalah 1 dibagi 14 itu hasilnya sama dengan 0,071. Ya, minus 0,071. Nah, sekarang bagaimana cara mencari sudut theta? Sudut theta berarti di sini adalah cos min 1. Cos min 1 itu artinya adalah arcos. Arcos ya, arcos itu adalah tinggal kebalikannya. Nah, di sini adalah minus 0,071. Berarti kalau begitu cara mencarinya gimana? Ini saya klik dulu. Cara mencarinya untuk yang seperti ini adalah shift dari, nah ini kan udah kita klik shiftnya dulu ya. Jadi kalau kita mau mencari arcos min 1, arcos nih atau cos min 1 itu kita klik shiftnya dulu. Jadi bedanya kalau ini saya normalkan lagi, S-nya yang di sini hilang. Ini sudah ada. Baru di sini kita klik cos. Nah, jadi benar kan? Tandanya di sini adalah cos min 1. Cos min 1 dari, kita tinggal masukin di minus dari 0,071. Nah, tutup kurung. Ternyata hasil sudutnya adalah sebesar 94,07 derajat. Gitu. Gimana? Nggak susah ya caranya ya. Coba nanti kalian install juga untuk kalkulator saintifik seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita bahas soal selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah masih terkait dengan perkalian vektor. Contoh yang kedua ini kan adalah contoh yang pertama. Kita menentukan sudutnya seperti ini, tapi ada juga yang menentukan sudutnya seperti ini. Nah, ini gini. Jadi ini sudah saya sediakan template-nya, garisnya juga sudah saya buat tipis-tipis supaya tidak terlalu memakan banyak waktu ya. Jadi kalau misalkan disuruh menentukan besar, tentukan besar sudut ABC. Tentukan dengan A-nya adalah segini, B-nya segini, ini C-nya segini dari perkalian titik. Nah, berarti kan kalau kayak gitu besar sudut ABC di sini karena yang diminta adalah sudut, maka kan pasti di sini sudutnya adanya di B.
Ya, sudutnya pasti di B, pasti di tengah-tengah. Oke. Nah, kita lihat nih di sini 4,3. Berarti di sini adalah 4 nih. 4 di sini, 3 berarti adanya di sini ya. Nah, kira-kira adanya di sini ini adalah siapa? A 4, X-nya 4, Y-nya 3, terus B-nya di sini adalah 1, min 1. Ini 1, min 1 di sini. Ini adalah si B. Gitu. Terus si C-nya adalah 6, minus 4. Ini 6, X-nya 6 di sini. Terus Y-nya adalah minus 4. Nah, ini kira-kira adanya di sini. Ini adalah si C. Nah, kalau udah, kita akan coba buat dulu di sini. Kita akan coba buat garis karena kita mau mencari sudutnya adanya di C. Ya. Nah, kita garis nih di sini A ke B. Nah, ini saya garis di sini. Gitu. Terus yang di sini juga sama. Nih kita garis. Ya. Oke. Nah, ini gini kan? Kita mau menentukan sudutnya adanya di B. Ini sudut tetanya di B. Berarti kalau gitu mau nggak mau seperti ini panahnya dia akan jadi ke atas seperti ini. Ini panahnya jadinya adalah di sebelah sini. Oke. Jadi di sini ada dua vektor, yaitu vektor yang ini pertama, ini adalah vektor yang ini kedua. Vektor yang pertama ini saya namakan misalkan adalah U deh. Vektor yang kedua di sini adalah V. Gitu ya. Nah, vektor pertama ini kita cari besarnya. Gimana cara nyari besarnya? Vektor U itu kan sama dengan dia bergeraknya panahnya dari mana? B ke A, ya kan? Adalah vektor BA. Gini. Ya, adalah vektor BA. Tapi cara menghitungnya adalah akhir dulu, ujung dikurangin pangkal, yaitu vektor A dikurangi dengan vektor B. Vektor A berapa? Kita tinggal masukin nih. Vektor A di situ adalah 4i, 3j. Gini kan? Dikurangin vektor B 1 atau i aja ya, i minus j. Nah, gini kan? Berarti kalau begitu dari sini adalah tinggal dikurangin sesamanya 4 dikurangin 1. Jadi sama dengan 3i, 3i, ini minus ketemu minus jadi plus. Jadi 3 ditambah 1 jadi 4j. Ini adalah si vektor U-nya. Oke? Nah, ini adalah komponen dari vektor U-nya di sini. Terus sekarang, ini saya giniin deh. Nah, sekarang bagaimana dengan V? Vektor V itu adalah ini, vektor V adalah ini. Berarti adalah vektor BC, sama aja dengan vektor BC. Cara menghitungnya adalah akhir dulu dikurangi dengan pangkalnya. Berarti vektor C dikurangi dengan vektor B. Nah, tinggal kita masukin vektor C itu adalah 6i, minus 4j. Kita kurangin dengan i, minus j. Gini, jadi 6 dikurangin 1, 5i, minus ketemu minus, berarti plus. Minus 4 ditambah 1, minus 3j. Gitu. Oke? Bisa ya? Nah, ini adalah si vektor V. Sekarang yang mau kita tentukan di sini adalah sudutnya. Tinggal sama kayak tadi, ya. Cara mengerjakannya, maka di sini adalah vektor U didotkan dengan vektor V sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V, ya, terus dikali dengan cos theta. Yang mau kita cari adalah nilai dari tetanya, sudutnya. Yang ini yang mau kita cari. Maka kalau begitu kita harus mencari apa dulu? Kita cari U dot V-nya dulu. Kita cari panjang vektor U, panjang vektor V-nya kita cari dulu. Ya. Nah, baru di sini. Kalau udah nanti tinggal dapat nilai sudut tetanya. Oke? Nah, coba kalau kita cari pertama adalah panjang vektor U-nya dulu aja. Panjang vektor U sama dengan akar dari ini sama-sama dikuadratin. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ini adalah panjang vektor U. Ya. Terus di sini panjang vektor V-nya itu sama dengan yang ini. Akar dari 5 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 25 ditambah 9 sama dengan akar dari 34. Ya, gitu aja ya. Oke. Nah, baru dari sini tinggal kita hitung. U dot V-nya sama dengan berapa? U kita dotkan dengan V-nya. Nah, ini kalau yang seperti ini
U dot V kita cari yang dikalikan dengan sesama komponennya. 3 dikali 5, jadi di sini adalah 3 dikali 5, ya, sesama komponennya. Terus ditambah, ini adalah 4 dikali dengan minus 3. Nah, minus 3. Oke, jadi sama dengan ini adalah hasilnya 15, terus ini minus 12. Jadi kan sama dengan 3. Gitu kan? Nah, baru kalau udah di sini tinggal kita cari U dot V sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V terus dikali dengan cos theta. U dot V-nya adalah 3, panjang vektor U-nya adalah 5, dikali dengan akar 34, terus dikali dengan cos theta. Oke, nah sekarang kita cari dulu nih di sini. Nah ya, ini kita gunakan lagi kalkulator saintifik ya, seperti yang tadi. Oke, kita coba cari pakai ini supaya kalian juga bisa lihat prosesnya. Maaf, sebentar. Ini kayaknya agak miring. Oke, nah ya. Nih, berarti di sini adalah akar dari 34. Ini akar dari 34. Nah, jadi di sini adalah 5,83. Akar 34 dikali 5 dikali maaf, ini salah ya. Kalau enggak gini dulu deh, akar dari 34 ini sama dengan 5 dikali 5,83 terus dikali dengan cos theta. Nah, hasilnya di sini adalah tinggal kita hitung 5 dikali dengan 5,83 29,15 dikali dengan cos theta. Di sini 3, ini 3. Berarti nilai dari cos theta-nya itu sendiri sama dengan 3 dibagi 29,15. Nah, jadi kita hitung dulu di sini. 3 dibagi 29,15. Maaf. 15. Jadi sama dengan 0,103 ya. Ini saya bulatin 9 saya bulatin ke depan jadi 0,103. Maka ini nilai cos theta-nya, maka theta-nya berapa? Nah, di sini tadi ya, pertama kita tekan shift dulu. Ya, berarti kan theta sama dengan cos min 1 dari 0,103 gini ya. Nah, udah ketekan shift baru cosnya, cos. Nah, maka kan jadilah seperti ini ya, cos min 1 sama seperti ini 0,103. Oke, tutup kurung. Hasilnya sama sih, jadi 84,09. Nah, inilah sudutnya, derajat gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi untuk menentukan sudut theta itu bisa dengan dua cara. Yang tadi kalau tidak digambar, yang satu lagi yang seperti ini adalah kalau digambar. Jadi sudutnya ternyata mendekati 90 derajat di sini. Oke, gimana? Gak sulit ya? Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah terkait dengan sifat dari perkalian titik. Ini adalah sifat yang paling umum dari sebuah perkalian dot ya, atau dot product. Jadi di sini adalah kalau ini namanya adalah bentuknya siklik, jadi IJK. Kalau di dalam perkalian siklik I dikali J, hasilnya nanti akan sama dengan 0. I kali J sama dengan 0. J dikali K, ya di sini J dikali dengan K, itu hasilnya juga 0 karena dia siklik. K dikali dengan I, K dikali dengan I, hasilnya juga sama dengan 0. Jadi semuanya yang berlanjut I kali J, J kali K, K dikali I itu sama-sama 0 hasilnya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Kalau I berarti kalau gitu yang ada angkanya hanya di I saja atau ada di X saja. Berarti kalau I itu kan nilainya 1, yang lainnya adalah 0,0 gitu ya. Nah, kalau J yang ada nilainya hanya di Y saja. Berarti 0, 1, 0. Gini kan? Kalau perkalian dot ya berarti tinggal ini kali ini kali ini kali ini ya. 1 dikali 0 itu tetap 0. Ditambah 0 dikali 1, 0. 0 kali 0 ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti terbukti I kali J sama dengan 0. Begitu juga yang kedua di sini adalah J dikalikan dengan K nih. Sama dengan 0 juga. J berarti yang ada nilainya adanya di Y aja. 0, 1, 0.
Nah, K di sini didotkan, K itu yang ada nilainya hanya di Z saja. Jadi 0, 0, 1. Nah, berarti tinggal dikalikan. 0 kali 0 di sini adalah 0, 1 dikali 0 ini adalah tetap 0, 0 dikali 1 itu juga 0. Maka di sini 0. Gitu. Ya, oke. Jadi yang ketiga itu sudah bisa langsung kita katakan bahwa K didotkan dengan I itu juga hasilnya sama dengan 0. Gitu, dengan cara yang sama. Nanti kalian pada saat merangkum ini harus diuraikan lagi, ya. Oke. Nah, itu adalah sifat dari perkalian titik. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Nah, jadi di sini di dalam perkalian dot itu juga kita bisa menentukan vektor-vektor yang searah dan tegak lurus dengan menggunakan perkalian dot ini tadi caranya. Oke, dimana kalau searah itu panjang vektornya itu nilainya harus 1 di sini. Panjang vektornya. Dan persamaannya untuk mencari yang searah itu tinggal vektor yang ditanya dibagi dengan panjang vektornya. Kalau tegak lurus di sini adalah hasil perkalian dotnya harus sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita akan coba nih aplikasikan ke dalam contoh soal. Jadi kalau misalkan jika diketahui nih vektor U itu adalah 4, minus 3. 4x, minus 3y. Tentukan vektor V yang searah. Kalau searah berarti artinya kayak ibaratnya searah itu ya sama, segaris gitulah ya. Nah, searah dengan vektor ini. Di mana kira-kira posisinya? Ya. Nah, sekarang kita akan coba nih tentukan. Nah, caranya adalah kalau mau mencari yang searah, contohnya di sini adalah V sama dengan vektor dari U itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Di sini vektor U-nya itu adalah U, ini saya tulis lagi, dibagi dengan panjang vektor U. Vektor U-nya berapa? 4i, minus 3j. Panjang vektornya berapa? Akar dari 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Nah, ini udah sering sekali tadi ya. Di sini 4 kuadrat 16 ditambah 9 berarti kan akar 25. Akar 25 adalah 5 ya. Jadi di sini adalah 4i, minus 3j dibagi 5. Nah, kalau seperti ini berarti panjang vektor V ternyata yang sejajar di sini adalah 4/5i, minus 3/5j. Atau di sini adalah 4/5 0,8i, minus 3/5 0,6j. Nah, ini adalah vektor yang sejajar dengan si U ini. Cara pembuktiannya gimana? Nah, sekarang kita coba gambarkan ya. Vektor U adalah 4i, minus 3j. Jadi 4 itu adalahnya di sini nih ya, minus 3. Nah, titiknya adalah di sini. Terus vektornya di mana? Ini titiknya. Vektor U-nya berarti tinggal kita garis. Kalau ditanya vektor U-nya di mana dengan titik, itu harus kita garis dari titik 0,0. Nah, ini ya. Nih, berarti ini adalah si vektor U nih di sini. Oke, ini adalah vektor U. Gitu. Terus dari sini vektor V-nya adalah 0,8i. 0,8i kira-kira adanya di sini 1 kurang ya. 1 kurang di sini nih. Ini udah saya coba coret-coret 1 kurang. Terus ini minus 0,6j. Nah, kira-kira adanya di sini. Nah, ini adalah si vektor V. Nah, kita tarik juga dari titik 0,0. Nah, kira-kira adanya di sini nih. Gitu. Ini adalah si vektor V-nya. Gitu. Ya, ini adalah vektor V-nya. Nah, jadi ini adalah vektor U, sejajar dengan V-nya adalah di sini. Sudah terbukti. Itu yang disebut dengan sejajar kalau saya gambarkan dalam koordinat kartesian. Gitu. Nggak susah ya. Jadi tinggal vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Oke, nah sekarang yang terakhir itu adalah terkait dengan menentukan vektor yang tegak lurus. Jadi hasil perkalian dotnya harus sama dengan 0. Gimana cara menentukannya? Coba kita cek di sini ya. Nih. Jadi kalau misalkan di sini saya punya tentukan nilai B sehingga vektor U dan vektor V-nya bisa tegak lurus. Tentukan di nilai B-nya. Ada vektor U 8,6. Vektor V-nya adalah 3,B.
dicari nih B-nya supaya mereka ini bisa tegak lurus, gimana caranya. Jadi syarat supaya tegak lurus itu nilai dari hasil perkalian titiknya. U didotkan dengan V nilainya harus sama dengan 0. Maka tinggal kita hitung di sini. Maaf. Nah, ini adalah U, vektor U didotkan dengan V sama dengan 0. Kalau U dot V berarti kan di sini adalah 8I,6J ya. Didotkan dengan 3I, BJ gini ya, sama dengan 0. Jadi yang kita kalikan sesama dengan komponennya. Ya, 8 dikali 3 24, terus ditambah 6 dikali B jadi 6B sama dengan 0. Jadi kalau gitu 6B sama dengan minus 24, B-nya sama dengan minus 4. Berarti kalau gitu supaya tegak lurus maka vektor V-nya adalah sebesar 3, minus 4 gini. Nah, kalau saya gambarkan nih di sini, coba benar nggak sih tegak lurus itu maksudnya gimana? Vektor U-nya adalah 8,6, X-nya 8 nih di sini ya. Nah, ini di sini 8, ini adalah 8,6 nih. 8,6. Nah, di sini ya kira-kira ini adalah titiknya. Maka vektornya bagaimana? Vektornya harus kita tarik dari titik 0. Dari titik 0 kita tarik nih. Nah, ini adalah vektor U-nya. Oke. Nah, ini adalah si vektor U-nya. Terus vektor V-nya apakah betul 3, minus 4? Nah, 3 itu adanya di sini. Nih 3, terus minus 4 juga di bawah. Nah, ini kan garisnya adanya di sini. Tuh, berarti vektornya bagaimana? Kita tarik lagi dari titik 0,0. Oke. Nah, ini ya. Kita tarik lagi. Ini adalah si vektor V kan ya? Maaf, ini V. Ini V ya. Oke, nah gimana cara taunya dia tegak lurus? Nah, kita tinggal coba hitung aja pakai sudut di sini. Nah, kalau saya letakkan di sini ya, nih kita samakan di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, ternyata benar ya, garis nih kalau saya taruh di sini, ternyata garis yang ini vektor V-nya tadi adanya di titik 0,0. Oke, nah sementara yang ini adanya di 90 derajat. Jadi ternyata benar bahwa U, kalau kita perhatikan U dan V di sini adalah tegak lurus. Gitu. Oke, ya, paham terkait dengan perkalian titik? Nah, kalau begitu di sini seperti biasa supaya kemampuan kalian bisa meningkat, di sini saya sudah sediakan latihan soal. Hanya ada 3 nomor, kalian coba dicari, dikerjakan. Nah, mungkin untuk vektor ini tidak serumit waktu matriks sekali ya. Jadi mungkin nanti untuk pembahasan dari tugas ini, saya tidak menggunakan video, tapi tetap saya buatkan pembahasannya, tapi hanya ditulis aja dalam berupa PDF atau image nanti. Gitu aja nggak apa-apa ya. Jadi karena memang langkahnya tidak terlalu sulit lagi, tidak seperti matriks. Gitu. Oke, nah mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan ke-11 kali ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada koreksi mungkin nanti boleh. Saya sangat berterima kasih kalau nanti ada koreksian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.